Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Sang Bayangan yang kembali regresi untuk balas dendam. Cerita sebelumnya diakhiri dengan Jor yang merupakan ketua dari cabang Akademi Tempur ingin Salkoper menaati aturan dengan mengikuti pelatihan khusus sebagai murid baru. Di sisi lain pangeran kedua telah bersekongkol dengan Jor untuk menghabisi Salkoper dalam pelatihan tersebut. Di hari berikutnya William mendatangi tuannya dan mengatakan jika misi ini tampaknya tidaklah mudah dan Salkoper mengerti, ditambah Jor merupakan tipe orang yang membenci masternya sehingga dia pasti akan menyingkirkan penerusnya. Tak hanya itu, William juga memberitahu jika situasinya sudah makin rumit di mana semua orang sedang berkumpul di aula utama. Di sana terdapat siswa senior yang bernama Felix sekaligus murid dari Jor yang menunggunya untuk membuat kesalahan. Lalu Salkoper menyebutkan jika dirinya berasal dari instansi pertempuran dan siap menerima misi percobaan. Di sana William mencoba membantu tuannya dengan meminta Felix untuk merubah misi itu menjadi ujian solo dengan kesulitan normal. Hanya saja Felix tidak bisa melakukannya dikarenakan tingkat misi menjadi sulit, sehingga mereka diharuskan membentuk sebuah tim dengan beranggotakan 4 orang. Misi solo akan tersedia pada minggu depan, tapi berdasarkan peraturan di Akademi Salkoper harus menyelesaikan misi percobaan dalam 3 hari untuk secara resmi bergabung di akademi ini. Jika tidak bisa melakukannya maupun mengumpulkan anggota, maka Salkoper harus keluar dengan mengikuti aturan yang berlaku. Ucapan itu membuat Salkoper tertawa karena Felix seakan berpikiran jika dia tak bisa menemukan anggota tim dan Felix tetap berpikir demikian disebabkan tak ada murid yang menyukainya. Di mana para murid bahkan mencela Salkoper agar meninggalkan Akademi Kekaisaran. Kemudian Salkoper menunjukkan sosoknya yang tak ingin tunduk begitu saja, di mana dia menghunuskan pedangnya di leher Felix. Lalu Salkoper ingin membuat taruhan yang menarik di mana dia akan menjadi pesuruh Felix jika tak bisa menemukan anggota tim dan jika berhasil maka Felix harus berlutut di hadapannya. Felix mengerti, tapi dia merasa Salkoper tidak seharusnya bersikap arogan sebelum menemukan anggota tim karena dia bisa saja menyesalinya. Hanya saja Felix tidak mengenali Salkoper di mana dia telah memiliki hubungan dengan Andrea dari instansi sihir ditambah Gloria dari instansi pertempuran untuk bergabung dengannya. Dengan kelengkapan anggota timnya maka Salkoper menagih taruhannya agar Felix segera berlutut di hadapannya. Felix yang tak berdaya tidak punya pilihan selain menerimanya meski hal itu melukai harga dirinya. Walau semua ini hanyalah taruhan belaka, tapi semua murid menganggap Salkoper tak lebih dari penjahat yang berlindung di balik pengaruh hidden yang merupakan masternya. Di sela itu William menyarankan agar Salkoper tidak perlu melakukan tindakan seperti ini dengan memberi ancaman bagi siapapun yang mengganggunya. Akan tetapi Salkoper tidak berpikir demikian karena dia tidak akan membiarkan siapapun berbuat seenaknya dan dirinya takkan melakukan kesalahan, jadi William tak perlu mengkhawatirkannya. Perlakuan yang memalukan ini membuat Felix sangat murka sambil meminta agar masternya memberi izin untuk menghabisi bocah arogan itu. Namun masternya memperingatkan jika Felix harus menaati aturan dan dia bisa melakukan berbagai macam cara untuk menghabisinya dengan tetap menaati aturan. Tanpa basa-basi lagi Salkoper dan timnya memulai misi percobaannya dengan melewati sebuah gerbang yang menghubungkannya di suatu tempat. Saat masuk ke dalam, William menginformasikan jika tempat ini disebut hutan lebat misterius yang tersembunyi dan terdapat rumor jika hutan ini menyimpan sebuah warisan kuno. Dia lanjut menjelaskan jika hutan lebat ini terdiri dari hutan dan gunung dengan pintu keluar di atas danau.
Lalu dia lanjut menginformasikan jika tiap gunung memiliki monster dengan tipe rendah maupun kuat, bahkan di sana terdapat monster yang setara mimpi buruk bagi umat manusia. Berdasarkan pengetahuannya, semakin dekat ke puncak maka semakin rendah level monsternya. Hanya saja terdapat masalah lain di mana gunung ini dipenuhi kabut beracun yang membuat manusia mustahil bertahan selama 6 jam. Di tengah perjalanan mereka, Salkoper meminta semuanya bersiap untuk bertarung karena sesuatu sedang mendekat. Yang benar saja para murid lain yang mengikuti ujian percobaan berlari ketakutan disebabkan serangan serangga raksasa. William mengetahui jika serangga itu akan sangat mengganggunya dan mereka harus segera menghindarinya. Akan tetapi mereka yang dikejar mengungkapkan jika hal itu mustahil disebabkan para serangga itu bersikap lebih agresif dari biasanya di mana mereka terus mengincarnya. Lalu Andre memutuskan menggunakan sihirnya untuk berlindung dari serangga tersebut. Salkoper tak menyangka jika para murid yang selama ini tak menyukainya malah merangkak meminta pertolongan. Salkoper merasa kedatangan monster itu pasti akan cukup menjadi pemanasan untuknya. Maka dari itu dia menggunakan seni sihir darah yang membentuk seekor ular yang menakutkan. Dalam waktu singkat ular itu melesat dengan jangkauan yang besar hingga menghabisi semua serangga yang dilewatinya. Beberapa saat kemudian Salkoper telah menghabisi semua serangga tanpa serangga itu dapat menyentuhnya. Ketiga orang sebelumnya merasa lega disebabkan mereka masih hidup. Lalu Salkoper menanyakan apakah mereka tidak menyukai diselamatkan oleh orang yang dibencinya. Meski tertolong, tapi gadis ini tetaplah sangat angkuh dengan mengatakan jika Salkoper hanyalah anak yang tidak memiliki julukan maupun tanah sebagai tempatnya dan hal itu membuatnya tidak pantas bersaing dengan para bangsawan. Gadis ini bahkan bersedia memberikan upah kepada Salkoper karena menyelamatkannya dan gadis ini sangat terkejut apa yang di depan matanya. Energi yang begitu pekat terus mencekam menunjukkan jika monster lainnya pasti berdatangan. Siapa sangka Salkoper kedatangan monster dengan ukuran yang tidak normal dan hal itu makin membuatnya kegirangan. Salkoper tidak peduli monster macam apa yang dihadapinya karena dia hanya perlu memusnahkan mereka semua dengan kekuatannya. Monster itu pun menyerang dengan ganas dan terlihat Salkoper yang menghindar dengan cara melompat. Seni berpedang iblis darah milik keluarga Koper merupakan seni berpedang tipe warisan dengan sihir darah sebagai intinya. Bahkan sihir itu meningkatkan kekuatan fisik ditambah seni berpedang iblis darah yang sulit diprediksi sehingga membuatnya sulit untuk dilawan. Namun monster yang dihadapi oleh Salkoper bukanlah monster biasa di mana dia memiliki skill yang mampu membuat tubuhnya seperti duri yang tajam. Hal itu sempat menyulitkan Salkoper dengan memaksanya mundur, tapi terdapat sesuatu di balik sihir darah milik keluarga Koper, di mana sihir mereka akan terus menjadi kuat jika memakan korban untuk meningkatkan kapasitas kontrol darahnya. Tiap pengguna seni terlarang ini haruslah menyerap darah lawan sekaligus mengembangkannya dengan menjadi serangan yang lebih menakutkan. Siapapun yang menggunakan seni terlarang ini maka mereka tidak memiliki kelemahan tubuh lemah karena semua penggunanya terus bertambah kuat oleh darah yang diserapnya. Maka dari itu seni ini dikecam dengan caranya yang terlalu ekstrim dan keluarga Koper diberi batasan tertentu dalam menggunakannya, tapi tak ada yang menyangka jika anak haram mereka memiliki seni tersebut. Penggunanya dituntut untuk memiliki mental yang kuat disebabkan semua makhluk hidup yang telah diserapnya akan menjadi aliran darah yang penuh kebencian. Konsekuensi ini merupakan kutukan abadi dan dapat diredam jika penggunanya memiliki mental serta tekad yang sempurna. Saat ini Salkoper sudah mampu mengatasinya dan dia hanya perlu mempertahankan kondisinya agar tak lepas kendali. Bagi Salkoper seni terlarang ini merupakan cara tercepat untuk menjadi yang terkuat.
Saat melihat monster dalam jumlah banyak, maka Salkoper melepaskan kekuatannya dengan menciptakan panah raksasa. Akan tetapi serangan itu tak hanya menghabisi para monster, melainkan kekuatan yang tak terkendali membahayakan orang-orang di sekitarnya. Baik Andrea dan Gloria percaya jika Salkoper pasti bisa mengatasi amukannya. Tapi berbanding terbalik dengan gadis ini di mana sudah menjadi pengetahuan umum jika pengguna sihir darah akan menjadi gila dan kepala keluarga Koper yang pertama dan kedua telah mengalaminya. Untuk itu kepala keluarga Koper yang sekarang menjadi pedang suci disebabkan tak ingin mengikuti jejak leluhurnya. Kemudian Andre menggunakan sihir miliknya untuk memasuki kesadaran Salkoper agar dia tak lepas kendali. Sementara itu di dunia spiritual Salkoper di mana sang iblis darah tak menyangka seseorang bersedia mempertaruhkan hidupnya untuk menyadarkan Salkoper. Lalu Andrea yang berada dalam dunia spiritual itu menanyakan hal apa yang dilakukan iblis itu kepada Salkoper. Kemudian iblis ini menjawab jika Salkoper sendirilah yang menginginkan kekuatannya dan dia telah membuktikan tekadnya tapi kutukan darah akan terus menghantuinya, dan jika dia lengah maka tubuh miliknya akan dalam kendalinya. Iblis ini merasa gadis di depannya sangat peduli pada Salkoper dan jika dia bersedia ditanamkan bibit iblis maka dia akan memberitahu cara menyelamatkannya. Hanya saja Andrea enggan melakukannya karena dia sudah bekerja keras untuk menjadi penyihir terhebat demi menyelamatkannya. Dengan teknik pemurniannya, maka dia akan menghilangkan efek hilang kendali tersebut untuk sementara waktu. Gadis ini tak menyangka jika Andrea mampu menggagalkan mantra level tertinggi menunjukkan dia sudah berlari keras tapi malah membuang waktunya dengan mempertaruhkan hidupnya. Setelah melakukan teknik pemurnian, maka aura iblis darah tertawa dan sangat tertarik pada gadis sepertinya dengan niat memakannya saat mengambil alih tubuh Salkoper. Pasca mendapatkan kesadarannya, maka Salkoper menggunakan tekniknya untuk menghabisi para monster. Serangan itu mengincar tiap monster dan mereka mati secara menyedihkan. Jika Akademi sadar akan ketidaknormalan misi percobaan ini, maka para guru pasti akan menghentikannya dan datang menjemput mereka semua. Namun hal itu sangat mustahil ditambah seseorang dengan kekuatan yang hebat berada di sana. Sosok ini melewati para monster dengan mudah sekaligus menghabisinya. Sosok ini bernama Oliver dan dia merupakan instruktur berpedang kekaisaran dan kedatangannya untuk menyelesaikan permintaan pangeran kedua dengan membawa mayat Salkoper. Dengan item yang dibuat khusus untuk melacak penggunaan sihir darah, maka dia bisa dengan mudah menemukan Salkoper lalu menghabisinya. Akan tetapi yang menjadi masalahnya adalah kehadiran para murid lain di mana mereka akan menjadi saksi dan hal itu tidak boleh terjadi disebabkan kematian Salkoper haruslah seperti sebuah kecelakaan yang dilakukan oleh monster. Sementara itu para murid sangat senang karena menganggap instruktur pasti datang menjemputnya. Hanya saja Oliver muak jika harus menunggu lama dan menghabisi beberapa murid takkan membuatnya dalam masalah disebabkan dirinya adalah sosok yang disukai seluruh murid. Salkoper yang melihat Oliver menghunuskan pedangnya dapat merasakan niat jahat yang begitu pekat. Dalam waktu singkat Oliver menghilang dan tiba di hadapan Salkoper sambil menusuknya. Dia pun kembali menyarungkan pedangnya karena menganggap targetnya sudah mati. Hanya saja Salkoper menggunakan sihir darahnya untuk melebur tubuhnya hingga tak terkena dampak tusukan. Oliver yang terkejut kini kegirangan dan pasti akan menghabisi Salkoper sekarang juga. Salkoper yang menahan serangan itu dapat merasakan ada sesuatu di balik teknik berpedang lawannya, di mana terdapat aliran yang aneh dan berbahaya dalam tubuhnya. Tapi hal itu bukanlah masalah karena Salkoper selalu bersiap akan pertempuran yang tak terduga. Dia pun menggunakan sihir tameng hingga menghempaskan orang itu.
Di saat yang sama William untuk melindungi tuannya melalui teknik pedang kekaisarannya. Dia tak menyangka menghabisi Sal Cooper bukanlah perkara mudah ditambah serangan William cukup kuat. Dikarenakan situasinya sudah tak terkendali, maka Oliver menyerang danau di mana tempat monster yang sudah diberi ramuan khusus agar mereka bermutasi. Gangguan yang terjadi pada air membuat para monster itu terbangun dan mereka akan menyerang. Hal ini tentu saja sangatlah berbahaya dan Sal Cooper dan para murid lainnya terancam. Di sisi lain, Oliver izin pamit dan berharap semua murid dapat menikmati pesta yang disajikannya.